pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, nggak tenang kan itu berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau menurut para sufi, intuisi itu pengetahuan yang sifatnya swa objek itu pancaran cahaya dari atas, dari Allah. Jadi Allah yang maha tahu segalanya, sekaligus dialah yang segalanya itu. Karena semua realitas adalah pancaran dirinya. Kalau batin kita jernih, maka Allah akan memantul dalam diri kita. Kalau Allah memantul di batin kita, otomatis kita banyak informasi tentang alam semesta. Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri. Itu yang ada di pikirannya Suhrawardi. Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti macam-macam. Wali-wali itu ngerti segalanya. Kemarin saya waktu ngajar di kampus itu kan cerita tentang seorang wali di Jawa Timur yang diwalikan dan ngerti macam-macam. Di antara pengetahuannya para wali kan ngerti masa depan. Jadi kalau ada banyak tamu, itu dia bisa nebak, dia bisa ngomong, dia bisa ngasih advice, dia bisa marah-marah, dia bisa, dan mesti pas, tanpa harus kenal siapa orang itu. Itu kan kadang-kadang aneh kan. Tapi itu yang terjadi kenapa? Karena batinnya jernih. Kalau batinnya jernih, Allah memantul dalam batinnya. Kalau Allah mantul, wong Allah itu ad-dunya wa ma fiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya, dari cahayanya Allah, ya otomatis tidak usah dia belajar, informasi itu ada dan datang. Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tepat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? Dan kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu. Karena, wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau-beliau para wali itu juga ngerti. Allah juga ngerti, jangan dianggap. Cuma kamu nggak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah, Allah kan nggak cerewet kayak mereka. Ya, Allah ngerti macam-macam kan, diam aja Pak kan gitu. Ya paling Allah ketawa aja lihat kamu. Ya wis ngerti paling Allah gitu wis. Oke, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena itu dalam konsep, karena ilmu itu cahaya. Ini kayak syairnya Imam Syafi'i itu kan. Mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'. Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar, selalu baca satu tingkat jenuh dia. Mau coba buku nggak masuk-masuk. Belajar nggak paham-paham. Apa ya yang salah? Terus tanya pada Waqi'. Akan terus keluar syairnya yang terkenal itu kan. Syakautu ila Waqi' su'akhifzi wa arsadani ila tarkil ma'asi fa ahbaruni fi anna ilma nurun. Jadi dia mengadu pada Waqi', guru aku kok hafalanku hilang terus ya. Ngapalin hilang, belajar nggak masuk. Terus katanya Waqi', kamu terlalu banyak maksiat. Kenapa? Kalau terlalu banyak maksiat, hatimu gelap. Kalau hatimu gelap, cahaya tidak bisa masuk. Lah hubungannya apa guru? Karena bi'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya nggak akan masuk pada orang yang kakean dosa. Hatinya gelap. Wah, itu kan. Itu Syafi'i. Katanya Suhrawardi juga begitu. Pengetahuan itu cahaya. Syaratnya cahaya ada 3. Selain cahayanya harus ada, tidak ada yang menghalangi, tidak ada hijabnya. Dan yang ketiga, ada aktivitas, ada isyrok.
Jadi kalau ada cahaya pasti. Allah itu Nurul Anwar. Dia selalu bercahaya. Dia selalu mencahayaimu. Cuma yang kedua ini yang agak berat. Harus tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan. Kegelapan itu kebinatangan, nafsu syahwat, ego, keakuan. Ini yang berat itu kan. Kalau nafsu binatang yang jahat, yang sadis mungkin kamu enggak lah. Syahwat kadang-kadang muncul, kadang-kadang ego juga gitu. Kalau keakuan itu yang agak berat. Ya, aku itu kan, kamu kan selalu masih gampang dibohongi oleh keakuan. Masih suka selfie di Facebook. Masih suka, nah itu kan keakuan kan? Itu keakuan. Tiba-tiba pamer nasihat di Facebook. Wah, semuanya, oh itu yang like itu ada 40 lebih loh Pak. Wah itu aku kan, lagi-lagi aku. Susah. Godaan mungkin yang muda-muda adalah godaan syuhroh. Pengen populer, pengen terkenal, pengen dianggap besar, pengen jadi orang penting. Itu masih keakuan. Itu sering jadi hijab bagi cahaya. Kamu harus pinter, kamu harus canggih, kamu harus jos. Tapi jangan aku. Selalu posisikan diri bahwa aku belum bisa, aku belum ngerti, aku belum tinggi, aku belum penting. Selain dalam kerangka pembersihan diri, juga dalam kerangka bahwa kita masih harus banyak berkembang. Begitu kamu merasa aku sudah penting, aku sudah cakep, aku sudah jos, aku sudah pinter, biasanya mandek. Karena sudah. Jangan sudah, kamu harus belum. Saya sudah pinter kok Pak. Oh, itu alamat kamu mandek, tidak mau belajar lagi. Wong wis pinter. Saya sudah penting Pak, saya orang penting Pak, saya biasa gitu. Itu penghalang hijabmu dari Allah, dirimu sendiri, egomu, syahwat, nafsu, hasrat. Jangan salah, tidak ada jaminan yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam itu bersih dari ini, dari syahwat, dari hasrat. Kadang-kadang saya ingin jadi wali Pak, poso, wiritan, sholat malam. Yang menghalangnya apa? Hasratmu, ambisimu untuk jadi wali kuwi yang jadi hijabmu dari Allah. Ya kan? Enak kelihatannya kalau jadi wali itu Pak, ngerti apa-apa. Karamat, bisa jalan di atas air Pak. Bisa, kan pikiranmu kan ngono. Kalau ada orang kesurupan iso nambani Pak. Kalau ada orang ya kan ambisimu kan gitu. Ndak, bukan itu wali. Satu ketika Abu Yazid Bustami dipuji sama muridnya. Wah, guru, sampean ini orang top pokoknya, lelaki sejati jos. Ah, buktinya apa? Loh, sampean bisa jalan di atas air ya? Jawabannya apa ya? Ah, kalau cuma jalan di atas air, kayu, balok, mbok lempar ke air juga bisa nyebrang, air nggak tenggelam. Muridnya mujelak, loh, tapi sampean bisa jalan di atas angin, bisa terbang. Jawabnya Abu Yazid, burung juga bisa terbang. Mbok padak ki aku roh burung kok. Kalau cuma dari itunya loh ya. Kalau kamu sebut keramat hanya dari bisa terbang, burung juga bisa terbang. Ya kan? Tapi sampean bisa meramal masa depan. Dukun juga bisa, setan juga bisa, jin juga bisa. Apa istimewanya bisa meramal masa depan? Nyerah wis murid. Lah terus apa tuh guru yang jadi orang besar, jadi wali, jadi lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang bisa menaklukkan hawa nafsunya karena Allah dan demi Allah dan untuk Allah. Itu Bayazid Bustami. Ya kan? Yo, kalau kita sedang berusaha ke sana, insya Allah, yo latihan lah, ditaklukkan sebentar-sebentar dirimu. Saya dulu pernah dikasih amalan ritual yang apa tuh maksudnya tidak jelas, tapi yo dijalanin aja dan mungkin ketemu tiba-tiba. Ya salah seorang guru-guru biasanya, Faiz, sekarang tak perintahkan 40 hari ke depan sholatlah maghrib di masjid
Dan jangan turun dari masjid sebelum selesai sholat isya. Itu tidak nyambung pikiran, hubungannya apa, tapi dijalanin aja. Mereka lebih tahu kondisi spiritualitas kita. Tapi kan akhirnya kan nunggu isya itu kan nggak mungkin kan nunggu isya sambil ngerokok, remi apa-apa wong ning masjid. Lah ya kan? Akhirnya paling ndak ya ngaji, baca-baca apa, wiridan apa, bawa-bawa buku untuk baca. Dan setelah 40 hari terasa akibatnya. Paling ndak menaklukkan hasratku, karena biasanya kan antara maghrib dan isya itu kan kalau ndak waktunya makan, waktunya nonton TV, enak-enak nongkrong, enak-enak kan gitu. Oh itu riyadhah. Para sufis sering ngasih advice muridnya seperti itu. Nggak paham kita, tapi jalanin aja. Manfaatnya ketemu belakangan. Oke, nggak usah tak lanjutkan cerita tentang aku, nggak penting. Oke, yang ketiga, harus isyraq. Kamu harus jernih, tapi kamu harus bisa merayu yang punya cahaya untuk memancarkan cahayanya padamu. Itu yang disebut riyadhah. Itu yang disebut mujahadah. Rayu Allah. Rajin ya kamu, istiqomah ya kamu, tekun ya kamu. Kalau kamu mendekat selangkah, kan ada itu hadis qudsi, Allah akan mendekat 10 langkah. Riyadhahmu cuma 10%, Allah akan mendekat padamu 100%. Itu dalam rangka apa? Isyraq. Biar Allah melimpahkan cahayanya. Kan kita yakin kalau Allah itu alim, tahu segalanya. Allah itu qadir, mampu segalanya. Nah, zat yang tahu segalanya dan mampu segalanya ini harus ridho pada kita dan kita mendapatkan cahayanya. Itu yang dilakukan oleh para sufi. Jadi ini jalur yang sama sekali berbeda dengan jalurnya para filosof, khususnya filosof barat yang tak jelasin kemarin. Karena itu filsafat ini selain disebut isyraqiyah kan sering disebut masyrikiyah, filsafat timur. Kenapa? Karena cahaya munculnya selalu dari timur. Tidak ada urusan arah. Filsafat timur itu bukan filsafat dunia timur, apa filsafat Jawa timur, apa Indonesia timur. Filsafat ketimuran. Ketimuran itu maksudnya filsafat cahaya. Kenapa? Cahaya munculnya dari timur. Apa sih filsafat cahaya itu? Filsafat pembersihan diri untuk menjangkau pengetahuan di balik yang sekedar fisik. Itu yang dimaksud filsafat timur. Nanti kamu ketemu jago-jago filsafat timur, nggak cuma di Islam. Ketemu Tao, ketemu Konghucu, ketemu Buddha, ketemu selalu nadanya nggak akan jauh dari ini. Itu cirinya di timur. Jadi dari timur kamu ketemu cahaya, dari barat kamu ketemu materi. Biasanya gayanya seperti itu. Sama-sama penting, saling mendukung. Tapi hari ini kita banyak kehilangan timur, terlalu banyak baratnya. Jadi ada cahaya. Kalau ini nggak perlu kamu tanyakan, pasti ada cahaya. Sudah ada karena memang sejak azali. Yang kedua, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Dan yang ketiga, ada isyraq. Oh, ini yang Allah ridho untuk mencahayai kita. Sebenarnya rumusnya sederhana. Gimana caranya Allah ridho pada kita? Selain riyadhah, kita juga harus ridho pada Allah. Dalam hidup ini yang paling susah itu kita meridhoi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum itu ya, kita juga harus ridho pada Allah. Kita kan sering komplain pada Allah. Indonesia ini kok rusuh terus ya. Padahal tiap hari berdoa, Gusti Allah itu tidak suka ya sama orang Indonesia. Nah ini komplain kan. Orang-orang kok podo enak-enak, aku kok sumpek dewe ini gimana ya. Ini ridho. Teman-temanku kok cepet lulus, aku skripsi nggak selesai-selesai. Tiap hari sudah berdoa, jangan-jangan Allah sentimen sama aku. Ya kan. Kita sering komplain gitu kan, kita sering nggak ridho pada Allah. Jalan paling gampang untuk dapat ridhonya Allah, kita ridho dulu pada Allah. Kita protes terus sih, kita bikin rancangan sendiri, nggak terima sama rancangannya Allah.
Kita punya harapan macam-macam, nggak terima sama skenarionya Allah. Dikasih kulit bagus-bagus, diputihkan. Dikasih rambut bagus-bagus, dikeriting, dilurus, dia ngentek-ngentek ke energi. Nah, kita sering kayak gitu kan. Jadi ridho dulu pada Allah, Allah akan mencahayai kita, Allah akan ridho pada kita. Terus kenapa kalau sudah dapat cahayanya Allah, dapat anugerah cahaya dari Allah, dapat pengetahuan? Nah, itu kalau di Suhrawardi, yang pertama kalau kita dapat pengetahuan, sakinah. Pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, nggak tenang kan itu berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau HP itu perlu dicas. Casnya apa? Cahayanya Allah. Biar nggak kehabisan energi. Pikiran jadi tenang. Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang, terbuka segala pengetahuan, maka spiritualitas meningkat. Daya-daya rohaniyah terbuka. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium. Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu tanpa dunia, tanpa bantuan panca indera. Tidak cuma dunia yang kelihatan, juga dunia yang tidak kelihatan. Jadi melampaui materi, melampaui panca indera. Nah, itu kalau dapat cahayanya Allah. Akalnya sudah nggak terbatas pada yang kelihatan lagi, tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan. Oh, banyak yang tidak kelihatan itu. Nggak cuma jin, setan, dan lain-lain. Masa depan juga tidak kelihatan. Yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan. Teori yang tidak kamu pahami juga tidak kelihatan. Jadi ya, sambil nunggu pesawat, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa menjangkau, melampaui dunia materi, keuntungannya apa? Kita lebih mudah melepaskan diri dari materi. Apa sih sumber kegalauan, sumber kesumpekan kita selama ini sehingga kita tidak tenang? Kalau tidak tenang, pengetahuan pasti tidak bisa masuk. Karena kita banyak terikat oleh yang materi dan indrawi. Coba kamu cek isi pikiranmu, isi batinmu yang bikin kamu galau apa? Pasti urusan materi dan indrawi. Duit habis, tugas belum selesai, dikejar-kejar harus cepat lulus, pacar urung duwe padahal S2 mau lulus. Terus lelai ya kan, lo itu kan urusan indrawi, urusan materi semua, bikin kamu galau dan kamu nggak bisa keluar dari sana apa? Karena pikiranmu, batinmu nggak bisa melampaui itu. Mentoknya cuma di situ. Kalau kamu sudah bisa melampaui itu, membersihkan batinmu lebih mudah. Karena kamu nggak terikat lagi. Membuang yang tidak terikat kan lebih gampang dibandingkan yang kamu melekat di sana. Jadi mudah membersihkan diri. Kalau sudah bersih, kamu bisa nyambung sama Maha Cahaya. Jadi kalau timur untuk dapat pengetahuan tidak agresif, tapi reseptif. Kalau barat harus keluar dari dirinya. Kalau orang timur masuk ke dalam dirinya, bersih-bersih, terus dia akan dapat limpahan. Kalau orang barat lebih capek karena dia harus keluar, sibuk mengejar. Itu pun tidak pasti kebenaran hasilnya. Biasanya spekulasi, terminal-terminal sementara. Sehingga ketika sudah capek baru mikir, kok aku capek-capek gini, keliru mungkin jalannya, baru balik. Itu yang terjadi hari ini kan, sehingga barat merasa haus spiritualitas, merasa teralienasi. Alienasi itu kan keyword nomor 1 untuk memahami peradaban yang disebut modern, yang rasional.
Alienasi itu berarti manusia yang terasing dari dirinya. Nggak kenal lagi aku sebagai manusia, dia nggak paham. Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk keluar. Sehingga lepas, tidak bisa ngopeni memahami dirinya sendiri. Kebalikannya sama timur. Ya ada plus minusnya. Tapi itu tipenya. Kalau kita orang timur, biasanya harusnya lebih mudah menangkap hikmah Masyriqiyah dibandingkan hikmah barat. Untuk dipraktekkan loh ya. Kenapa di Jawa itu lebih gampang kebatinan untuk tumbuh? Karena memang kebatinan mentalnya mental timur, dunia batin. Kalau materialisme agak berat. Oke, kalau kamu jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia kok materialistik, itu biasanya agak berat. Makanya yang lebih sukses jadi materialis itu kan orang-orang barat, orang Amerika, orang Eropa. Karena memang tipikalnya mereka di sana. Cuma gaya kita bukan gaya itu. Kita bisa jaya, dulu itu timur itu kan jaya, peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Cina kuno. Tapi dahsyatnya di dunia kebatinan ketimuran. Silahkan kamu baca seperti apa memanfaatkan dunia batin untuk memajukan peradaban. Khas Cina, khas Mesir, khas Persia. Oke, jadi kalau sudah dapat pengetahuan pikiran tenang, kalau pikiran tenang bisa mencapai spiritualitas, melampaui dunia materi. Kalau sudah bisa melampaui dunia materi, bisa lebih cepat membersihkan diri. Kalau bisa cepat membersihkan diri, kita bisa wusul, kita bisa ittisol. Bisa lebih nyambung lagi sama Allah, bisa lebih mesra lagi sama Allah. Selama ini kita masih formalitas ketemu Allah. Masih kayak mahasiswa masuk kelas hanya karena absen. Ya kan, yang penting absen wis beres, yang penting tanda tangan. Jadi sembahyang itu kan kayak kamu absen gitu aja kan. Pokoknya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib selesai. Tugasnya kan itu. Jadi standar. Mungkin kalau aku yang jadi Allah bosen nonton awakmu ngono terus. Tidak berkembang. Oke. Indikatornya apa sih sudah mencapai pengetahuan itu? Kalau di Suhrawardi, yang pertama sakinah tadi, ketenangan. Kan? Kemudian yang kedua, ya kalau di Allah itu kan yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi pemilik sakinah, orang yang dibukakan cahaya ketenangan, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Orang yang selalu zikir. Zikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih loh ya. Orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya, itu zikir. Orang yang kayak gini punya kans paling besar untuk mendapatkan cahayanya Allah. Dan di antara karomahnya Suhrawardi, kata sahabat-sahabatnya adalah Suhrawardi sudah mencapai level karomah, apapun yang dia inginkan akan terwujud. Itu Suhrawardi. Kenapa? Ya karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Cuma karena dia makomnya sufi, meskipun punya karomah kayak gini, ya ndak sakar PDW terus pingin makan apa? Pingin lah, itu nek kowe kan ngono. Iya. Pingin HP baru, ting, HP-nya baru, pingin kan gitu, bayanganmu kan ngono. Makanya kamu gak dapat karomah yang semacam itu karena gawat. Begitu kamu dapat itu, wis ciloko mesti kan pakai sakarepmu dhewe. Kalau levelnya Suhrawardi meskipun punya itu ya dia nggak nyak-nyakan terus dipakai sakarepe dhewe kayak gitu. Pingin punya rumah besar, pingin punya istri cantik, pingin mesti kamu minta gitu terus kan. Dan itu disimbolkan dalam kisah 1001 malam itu kan. Kisahnya Aladin itu kan itu. Setiap orang sebenarnya mimpinya punya lampu kayak Aladin. Itu sebenarnya sindiran luar biasa pada keserakahannya manusia.
Kamu kan seneng kalau punya lampu alasin, tinggal digosok, jinnya datang, minta apa? Tinggal ngomong, ting, datanglah permintaanmu. Kan kamu mimpinya punya itu kan, jadi punya 3 itu terus karepmu gitu. Itu sebenarnya sindiran. Jadi 1001 malam ini kan isinya sindiran-sindiran. Sama kayak Centini. Isinya sindiran-sindiran terhadap Muslim Jawa awal yang agak formalitas. Oke. Ya mukminnya bukan sembarang mukmin yang selalu zikir pada Allah. Orang yang mukmin sejati kalau di hadis itu kan orang yang hati-hati, pikirannya tajam, dan firasatnya nyambung. Makanya ada hadis yang bilang, hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi orang mukmin yang sejati itu kalau ngomong ya Allah jadi mulutnya, kalau jalan Allah jadi kakinya, kalau bertindak Allah jadi tangannya. Kalau berfirasat, merasakan sesuatu, itu sebenarnya limpahan langsung dari Allah, informasi langsung. Nah, itu para wali Allah, para mukmin yang sejati, katanya Suhrawardi. Jadi kalau ada orang-orang besar, hati-hati firasatnya mereka itu tembus. Jangan sembarangan dengan orang-orang semacam ini. Mintalah doanya. Oke, itu indikator pengetahuan. Nah, ini Suhrawardi punya analogi yang sangat terkenal, yaitu analogi cermin. Jadi, cermin adalah manusia. Untuk menggambarkan filsafatnya, matahari adalah Allah. Kita cermin, bersihkanlah cermin itu dan hadapkanlah cermin itu pada matahari, maka gambarnya matahari akan muncul dalam cermin. Kalau kemudian kita jernih, gambarnya menghadap ke Allah, dalam diri kita ada gambar Allah. Kalau kita menengok ke dalam diri, di sana kita akan ketemu Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Nafsahu yang sejati. Jangan jauh-jauh dari Allah, katanya Hamzah Fansuri. Aku nyari Allah kemana-mana, sampai ke Madinah, ke Mekah, tak cari kemana-mana. Gak ketemu-ketemu. Ketemunya ternyata dalam hati. Kenapa? Karena hati adalah cermin dari keberadaan Allah. Cuma karena dia analoginya cermin, cermin itu harus bersih. Kalau katanya Ghazali, karena dia seperti cermin, setiap satu kesalahan, dia adalah satu kotoran di atas cermin. Semakin banyak salah, semakin banyak kotoran di sana. Dan pada akhirnya dia akan gelap. Kalau sudah gelap, gambarnya Allah hilang. Cahayamu juga akan hilang, karena cahayamu sumbernya dari cahayanya Allah. Itu analogi yang dibilang oleh Suhrawardi. Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil. Makanya para sufi selalu wanti-wanti, tidak ada kesalahan kecil kalau diulang-ulang, tidak ada kesalahan besar kalau ditobati, dihapus cepat-cepat. Nah, yang sok meremehkan salah-salah kecil, hati-hati yo. Kamu kan sering kayak gitu kan, jangan ngerti salah, alah Pak cuma gini aja, nanti wudu juga rontok, kan kamu sering gitu. Alah Pak bohong kecil aja, tidak apa-apa nanti kan. Ngeremeh kayak gitu, ketika kamu remehkan, maka dia akan jadi noda, setitik noda kecil di cermin batinmu. Semakin lama dia akan semakin banyak dan akan menggelapkan hatimu. Kalau sudah gelap, kamu akan kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, kamu akan keluar dari ring cahaya Allah, karena di luar cahaya hanya ada kegelapan. Kalau sudah gelap, maju aja kamu nggak jelas. Mau jalan kemana juga nggak tahu. Tujuanmu mau apa juga bingung. Jadi, kalau masih ada yang merasa, saya masih nggak jelas Pak, besok mau jadi apa, besok mau ngapain, berarti kamu sedang gelap hari itu. Atau mungkin sampai sekarang masih gitu. Kenapa sih kok kamu sok galau kayak gitu? Masa depanku gimana Pak? Besok mau jadi apa Pak? Karena pikiranmu berhenti pada materi tadi. Kamu nggak bisa keluar dari jebakan
materi dan hasratmu sendiri. Kalau kamu bisa keluar dari sana, jawabannya lebih mudah. Mulutmu sebenarnya tiap hari Allah, Gusti Allah ora sare. Tiap hari ngomong hidup sudah ada yang ngatur, ada sutradara, tapi prakteknya kan kamu nggak bisa. Buktinya kamu galau, kamu sumpek, sering mengeluh. Berarti kamu masih banyak terikat oleh materi. Oke. Ya, kalau di Surawardi, pingin contoh ndak orang yang paling sempurna menerjemahkan cahayanya Allah, ya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau menyerap seutuhnya cahayanya Allah, dan cahaya itu kemudian dipancarkannya, tidak dibak dewe. Ya kan? Makanya setiap kali kita pidato atau ceramah kan selalu diawali dengan sholawat. Dalam arti apa? Mungkin kita tidak nyampe mau dapat pancaran langsung dari cahayanya Allah. Wong kita itu dosane oke, ya syukur-syukur dapat pantulan saja cahayanya Allah dari Nabi. Dapat dikit aja ciptatannya sudah lumayan. Karena Nabi itu kan sangat sayang pada kita. Makanya mungkin ya gelap-gelap dikit tidak apa-apa kalau Nabi sayang mesake umatku kan gitu. Tak keilah cahayanya, tak sumber kan gitu. Karena Nabi sayang sama kita. Jadi tenang aja, makanya yo nek ndak kuat ketemu Allah langsung merasa wah ndak nyampe aku kalau sama Allah. Yo minta tolong Nabi kita. Jangan khawatir, Nabi kita itu adalah kesayangannya Allah, kekasihnya Allah, dan kita adalah kekasihnya Nabi. Ini kan gitu. Makanya jangan malu-malu untuk mendekat terus pada Nabi. Solawat ya solawat, tapi sambil dibatin, sambil diekspresikan cintamu. Kalau solawat cuma nyanyi dan di mulut, tidak ada gunanya. Harus masuk ke batin. Harus solawatmu yang muncul di mulut adalah ekspresi dari kerinduan dan cintamu pada Nabi. Nah itu baru mungkin kamu akan kecipratan cahayanya yang dipantulkan oleh Rasul pada batin kita. Ini sebenarnya cinta segitiga, tidak apa-apa gitu. Rasul, Allah, dan kita. Tidak apa cinta segitiga. Itu senang Allah kalau kayak gitu. Kayak kamu kalau punya pacar terus ada orang dekat sama pacarmu, kan otomatis kamu juga dekat sama dia. Oke, jadi analoginya cermin. Nah, pada akhirnya nanti Surawardi juga mengklasifikasi. Dari cermatan saya, ada orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga cahayanya terang. Ada yang agak jauh dari Allah. Dan itu kategorinya di 5 jenis tauhid itu. Yang paling atas adalah yang paling jauh, dan yang paling bawah adalah yang paling dekat. Yang paling atas, la ilaha illallah. Ini tauhid kita. Tauhidnya orang awam. Ya, ini agak panjang. Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali untuk ngajari gimana caranya jadi orang awam yang benar. Karena di antara para sufi dan filosof yang mengorbankan puncak ekstasenya kemudian turun ke wilayah awam itu Ghazali. Itu yang bikin kita lebih sreg baca buku-bukunya Ghazali. Lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Ghazali. Karena Ghazali sendiri berusaha untuk nulis sesuai logikanya orang awam. Dan kalau Ghazali punya teori sendiri, gimana caranya jadi orang awam yang baik. Oh itu tidak gampang ya. Nggak banyak di antara kita yang ngerti. Kabeh pengen dadi kiai, pengen dadi wali. Pengen levelnya tinggi. Sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam. Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik itu harus belajar juga. Nanti kita pakai Ghazali. Kalau di Surawardi, la ilaha illallah itu tauhidnya awam. Tiada Tuhan selain Allah. Di atas itu ada la ilaha illahu. Sudah nggak pakai lagi konsep Allah. Karena Allah itu identitas, itu konsep. Kristen juga pakai Allah, meskipun sama orang Malaysia dilarang.
Banyak agama juga memakai istilah yang deket-deket sama istilah Allah. Pakai ilah, pakai Yahweh, pakai sebenarnya secara bahasa deket. Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual, masih sangat jauh. Agak lebih dekat kalau la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia sopos, pokoknya dia itu tidak terkatakan zatnya. Itu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak lagi Allah. Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu konsepmu sendiri tentang Allah. Jangan-jangan tidak kayak gitu loh Allah itu. Nah, makanya orang yang lebih dalam, lebih tinggi dari la ilaha illallah, katanya Surawadi yang bilang la ilaha illahu. Di atas itu ada la ilaha illa anta. Kalau hu itu kan masih jauh. Tiada Tuhan selain dia. Tapi kalau sudah anta, tiada Tuhan selain engkau, sudah di sini kan orangnya. Engkau itu loh. Sudah bisa ditunjuk. Kalau hu masih di sana. Dia adalah Tuhanku. Tapi kalau sudah engkau, sudah dekat. Jadi, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Kalau sudah anta, kita sudah berdua, sudah jejer. Kalau masih hu, dia masih jauh. Ada lagi level lebih tinggi dari itu. Ini para sufi biasanya la ilaha illa ana. Itu Al-Halaj dan kawan-kawan kan ngomongnya kayak gini, seperti tidak jelaskan minggu lalu. Kenapa sih la ilaha illa ana? Karena aku ini nggak ada. Aku itu tidak wajibul wujud. Aku itu mungkinul wujud. Jadi yang berhak ada itu hanya Allah. Adaku itu tergantung Allah. Jadi semua alam semesta ini adalah manifestasi dari adanya Allah, termasuk diriku. Jadi tidak ada Tuhan selain aku sendiri. Ini di dalam diriku ini ada Allah. Kenapa? Ya orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya. Aku bukan kok aku ini, karena aku sendiri sudah nggak ada, yang ada tinggal Allah. La ilaha illa ana. Kayak Al-Halaj kemarin loh, katanya Al-Halaj kan dalam diri manusia ada dua aspek. Ada aspek manusiawi namanya nasut, ada aspek ilahi namanya lahud. Orang-orang ini sudah membuang nasutnya, semua dimensi kemanusiaan tak buang. Kenapa? Karena aku sedang gabung dengan yang sejati. Ketika nasutnya disingkirkan, tinggal lahudnya. Kalau tinggal lahudnya, Allah bisa masuk. Kita kompatibel sama Allah sudah nyambung. Ketika masih ada nasutnya, nggak bisa kita nyambung sama Allah. Tapi begitu nasutnya disingkirkan, nafsu, materi dibuang semua, yang tersisa tinggal lahudnya. Kalau tinggal lahudnya, Allah bisa halah, bisa masuk. Itu kan yang disebut ajaran hulul. Allah bisa masuk dalam diri kita. Masuk dalam diri kita itu sebenarnya cuma istilah, karena kitanya sendiri sudah nggak ada. Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan. Air gabung, laut gabung sama setetes air, ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu, dia sudah hilang. Yang ada tinggal lautannya. La ilaha illa ana. Cuma yang ini kalau kedengaran ahli fikih, kamu bisa dituduh murtad, dituduh kafir. Dan itu yang terjadi pada para sufi. Ya kalau Al-Halaj kan nanti punya murid Siti Jenar ya nasibnya sama kayak gurunya di Indonesia, dihukum mati. Tapi di atas la ilaha illa ana adalah tidak ngomong apa-apa. Sudah habis, sudah hilang semua, sudah. Tidak ada engkau, tidak ada aku, tidak ada dia, selesai. Sudah lebur semuanya dalam eksistensi Tuhan. Itu jadi puncaknya justru diam. Sudah tidak bisa lagi diomongkan dan tidak mau ngomong apa-apa lagi. Sudah selesai dengan kata-kata, selesai dengan logika, selesai dengan bahasa. Sudah tidak butuh apa-apa lagi. Itu puncaknya tauhid. Kalau masih bisa diomongkan, masih bisa diekspresikan, masih bisa diengkau, aku, diakan, masih ada jarak.
Termasuk ketika masih ada ana, masih ada aku, masih ada jarak. Puncaknya justru tidak usah ngomong apa-apa, sudah habis, selesai semuanya, tinggal Allah saja. Aku yang ngomong ana juga sudah nggak ada, sudah habis, sudah hilang. Nah, itu puncaknya tauhid. Apa sih aku ini, siapa sih aku ini, wong aku ini nggak apa-apa, harusnya sudah habis dari dulu kalau Allah nggak ngizinin aku, jadi selesai. Nah, itu tauhid yang paling atas, tauhid yang paling tinggi. Ya kalau kita sih masih yang paling tinggi yang di sana, yang paling rendah maksud. Bukan yang paling tinggi di sini. Jadi masih la ilaha illallah. Karena dalam prakteknya ya mayoritas di dunia Islam ya la ilaha illallah yang itu. Kita hu aja belum. Karena kita masih secara konseptual ya kita masih jauh sama Allah. Kan ada guyonannya gitu kan, agama Islam itu adalah agama yang paling jauh sama Tuhannya. Yang lebih dekat dibandingkan Islam itu orang Hindu. Kalau orang Hindu itu lebih dekat karena Tuhannya dipanggil Om. Om itu lebih dekat. Tapi kalah dekat sama orang Kristen. Kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapak. Kalau Hindu Om, kalau orang Kristen Bapak. Orang Islam paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena manggil Tuhannya aja pakai speaker keras-keras tiap hari 5 kali. Iya, jadi keras manggilnya, jadi harus orang sak kota kedengaran karena Tuhannya jauh. Oke, jadi ini kata mutiara yang sering dikutip orang dari Suhrawardi. Jadi engkau hanya kaca, bukan cahaya. Sadarilah bahwa apapun kelebihanmu, apapun keunggulanmu, itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih. Kualitas apapun yang kamu miliki, itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Itu nasihatnya Suhrawardi paling puncak bagi saya di situ. Jadi kita sekedar memantulkan, kita tidak punya sendiri. Kalau ada orang muji kamu, wah kamu pinter ya, kepinteranmu hanya pantulan dari cahayanya Allah. Kamu kok cakep ya, cakepmu adalah pantulan dari keindahannya Allah. Kamu kok rajin ya, semuanya yang bagus-bagus itu hanya pantulan, hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan. Kalau ada apapun, makanya orang Islam selalu disuruh bilang Alhamdulillah. Apapun disuruh bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena semua itu jasanya Allah. Kalau Allah nggak berkenan memantulkan sedikit cahayanya, mungkin tidak ada kelebihan itu yang kamu pamer-pamerkan tiap hari di Facebook, di Twitter, di itu sebenarnya cuma pantulan sedikit dari cahayanya Allah. Jangan berhenti di situ. Itu pantulan yang cuma sangat sedikit. Kamu masih perlu lagi merangkak lebih jauh untuk dapat lebih banyak. Semakin kamu dekat sama Allah, semakin terang cahayamu. Nah, itu nasihat puncaknya Suhrawardi. Oke, itu aja. Kalau tak tambahin lagi, judek kamu nanti. Tambah rumit. Kita ambil yang gampang-gampang aja. Ada komen? Ya, yang kamu tanyakan, kalau yang pertama, kamu ketemu saya dulu. Saya tidak bisa ngasih ke umum. Ketemu saya itu pun saya nggak nyamin ngasih. Kita harus ngobrol panjang dulu, biar aku ngerti
Kalau ndak, aku bukan apa-apa. Di samping ndak paham juga, kalau salah konteks juga nanti salah menerapkan. Ya monggo kalau yang pengen mendalami itu ada di samping rumitnya juga kedalamannya harus hati-hati karena kalau begitu salah konteks juga bisa keliru. Itu yang pertama. Jadi kalau berminat silahkan ketemu saya di jurusan. Kalau untuk umum kayak gini, apalagi nanti kamu rekam, kamu sebarkan kemana-mana, nanti dianggap seandainya tidak menyesatkan pun bikin pening orang lain kan berdosa. Ya, jadi sudah capek-capek download ngomong opo, tambah susah aku nanti. Kayak para sufi itu loh. Ya kalau nggak bisa bikin cerah ya jangan bikin pening lah. Yang kedua, di Jogja ini siapa yang nyampe level-level itu? Itu orang tua apa takut jawab Mas? Siapa ya? Saya ngertinya cuma yang level pertama, aku dewe. Yang level kedua siapa? Level ketiga siapa? Gini caranya. Kamu sendiri yang mencerahkan dirimu, pertajam mata batinmu, kamu akan bisa melihat di wajahnya setiap orang dia ada di level mana. Orang yang levelnya lebih tinggi akan bisa membaca orang yang levelnya lebih rendah. Tapi tidak sebaliknya. Caranya begitu. Kalau kamu sudah nyampe level tertinggi, kamu akan bisa ngerti, oh kamu levelnya itu lebih bawah dari aku. Kayak kalau kamu belajar filsafat itu loh, yang ilmu filsafatnya lebih tinggi akan bisa mendeteksi, oh cuma sampai di situ tuh filsafatmu. Tapi yang filsafatnya lebih rendah, dia tidak akan bisa membaca yang filsafatnya lebih tinggi. Mesti merasa lebih jago. Caranya begitu. Saya tidak bisa jawab dua-duanya. Jadi yang kedua, kamu sendiri kalau pengen penasaran siapa yang di level kedua, naiklah kamu ke level ketiga. Ya, paling tidak level kedua juga, karena layak riful wali ilal wali. Orang yang sama-sama level bisa mendeteksi dan bisa sama-sama menaikkan kelas. Kalau kamu punya teman orang yang satu level, itu yang didapat oleh Jalaluddin Rumi dari Syamsu Tabriz. Karena punya teman yang levelnya sama, naiknya bisa lebih cepat. Nah, kalau kita merasa ada di level paling bawah semuanya, ayo kita kerjasama naik level bareng-bareng, itu lebih cepat. Gimana caranya? Dari la ilaha illallah kita bareng-bareng nyampe la ilaha illahu. Membebaskan diri dari konsep. Nah, itu kalau bareng-bareng lebih enak, ada saling kontrolnya. Ya makanya tadi tak sarankan untuk memperdalam ini, kalau bisa ada ngaji tasawuf juga. Oke. Yombo kapan-kapan. Kalau ada, carilah para sufi yang sejati. Cuma sufi sejati itu tidak kelihatan. Kalian sendiri. Mursyid itu pun juga, kalau di dunia sufi ya, masuk ke dunia sufi, siapa mursyid kalian, itu tidak bisa dicari. Dia akan ketemu sendiri dengan kalian. Dia akan menjemput kalian sendiri pada waktunya. Kalau kalian ada niat, ada hasrat, ada kerentek dan siap untuk konsisten istiqomah, akan datang. Tapi kalau masih setengah-setengah, ya enggak. Itu logikanya di dunia sufi. Jadi nggak bisa, saya cuma ingin belajar kok, saya enggak bisa. Kalau konsepnya bisa, tapi kedalamannya nggak bisa. Kayak gini ini kan konsep. Gampang kok ngomong bahwa kalau sudah nyampe la ilaha illallahu itu berarti sudah bebas dari konsep. Ngomongnya enak, tapi mempraktekannya itu tidak segampang ngomongkannya. Intinya terakhirnya diem, tapi diem yang gimana itu harus dipraktekkan. Nggak sekedar diem itu, wah kamu kok nggak ngomong apa-apa, tauhidmu puncak ini, mesti kan nggak. Bukan diem yang kayak gitu, mesti kan ada parameternya sendiri. Dan itu hanya orang yang di level itu yang bisa menangkap. Itu enak nggak enaknya belajar sufi. Karena dia bukan pengetahuan umum. Kenapa sih banyak di antara mereka yang kemudian dihukum mati? Karena teorinya pasti berlawanan dengan mainstream. Cara berpikir kayak gini kan gak semua orang bisa menerima. Agak nabrak mainstream. Itu yang bikin di antara cabang-cabang ilmu Islam, filsafat Islam, ilmu kalam, fikih, macam-macam itu kan yang paling sering dikafir-kafirkan kan wilayah tasawuf ini. Dengan tuduhan di luar Islam lah, dengan tuduhan gak sesuai Quran dan Sunnah lah, macam-macam. Yo monggo, setiap orang punya pikiran, punya ide sendiri-sendiri. Yang penting gagasan utamanya
Tidak boleh ada yang tidak setuju bahwa tuntutan beragama seorang muslim itu tidak cuma lahir, tidak cuma fikih, tapi juga batin. Justru batin itulah sasaran utama adanya Islam. Makanya Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan dunia batin. Nggak ada gunanya fikihmu bagus tiap hari sholat, tapi akhlakmu rusak. Ketika akhlakmu rusak, berarti misinya Nabi gagal. Karena misinya Nabi itu makarimal akhlak. Jadi pertama-tama perhatikan akhlakmu. Nah, jalan menuju akhlak mulia itu antara lain lewat fikih. Tidak mungkin akhlakmu mulia kalau kamu tidak mau puasa. Tidak mungkin akhlakmu mulia kalau kamu malas sholat, nggak mau berbagi dengan zakat, nggak mau bersatu dengan haji, nggak mau. Itu di antara media-media yang disediakan oleh Allah menuju akhlakul karimah.